Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Dewi Mahardika di akun channel kita yang keren ini, Nyantri Online, dalam program Akun Syurga. Selama bulan Ramadan, kami akan menemani bulan Ramadan kalian tentunya dengan obrolan-obrolan santai namun tetap syarat akan ilmu pengetahuan agama bersama ustadz-ustadz kita yang muda dan kredibel dan bintang tamu kita yang menarik. Ya, buat kalian yang mau glow up, yang mau melakukan perawatan tubuh atau wajah, bisa langsung datang ke klinik kecantikan Salva Beauty Clinic di Rukan Permata Senayan Blok D, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan. Dapatkan promo-promo menariknya juga. Cus, langsung ke sana. Ya teman-teman, Akun Syurga, hari ini kita akan membahas tentang iktikaf, semua untuk Allah. Di samping saya sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Saifuddin Zuhri, dosen PT IKI Jakarta. Assalamualaikum Ustadz Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Kembali lagi di kita nih, Nyantri Online. Ngobrol lagi di Akun Syurga. Iya, Mudah-mudahan kita betul. semua masuk surga. Amin ya robbal alamin. Di samping saya juga sudah hadir bintang tamu kita, Mas Andika Kusmana. Iya, Kusmana kan betul. Kusuma. Oh, Mas Andika Kusuma namanya sama saya ya, Mas Andika. Mas, terima kasih sudah hadir di acara kita Nyantri Online. Bagaimana kabarnya Mas Andika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mas, kita mau bicara tentang iktikaf nih. Tentunya udah banyak pengalaman-pengalaman kan tentang iktikaf. Adalah beberapa. Ya, ada beberapa. Ya, kita langsung tanya saja ke Ustadz ya Ustadz. Sekarang fenomena sekarang ini, Ustadz, yang kebanyakan iktikaf melakukan iktikaf di masjid-masjid itu orang yang sudah paruh baya Ustadz. Dan kita yang milenial nih jarang tahu itu iktikaf. Ustadz bisa jelaskan apa itu iktikaf Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita lebih jauh kepada syariat iktikaf itu, Ya. pada intinya iktikaf itu kan berdiam di masjid. Jadi kalau Benar. kita diam di masjid, tidak ada yang lain ingin dilakukan, hanya ingin di masjid, ingin dekat kepada Allah, itulah iktikaf. Mengapa dan siapa yang beriktikaf? Ya, pertama, mengapa kita beriktikaf? Kita ini manusia ini kan punya waktu 24 jam sehari, Betul. 7 hari seminggu, kemudian ada 30 hari sebulan atau tahun. Sampai sekarang usia kita semakin bertambah. Dan hampir semua usia kita itu kita habiskan banyak untuk kepentingan, bisa dikatakan kepentingan dunia ya. Jadi berhura-hura, bersenang-senang ya, walaupun kita ada sholat 5 waktu, ada puasa Ramadan, tapi sebenarnya itu tidak cukup ya. Kita telah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, tetapi apa balasan kita? Mungkin ada hanya sholat 5 waktu ya, kemudian ada puasa Ramadan, itu tidak mencukupi, tidak imbang lah. Iya. Makanya syariat iktikaf itu kita mengkhususkan diri tinggal di masjid, lupakan semua yang ada di itu, hanya fokus untuk berada di masjid bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa semuanya semenjak mukallaf ya. Jadi iktikaf ini ibadah yang bisa dilakukan oleh siapapun yang sudah memenuhi syarat, sama dengan persyaratan sholat. Siapa yang sudah wajib sholat itu sudah bisa iktikaf. Hukumnya sunnah kan Ustadz? Iya, kalau iktikaf Oh, sunnah, sunnah. kalau sholat fardu itu wajib. Nah, bagaimana supaya mengenalkan ini kepada generasi milenial Milenial, ini? iya. Sebenarnya itu kan dari orang tua juga ya. Tadi kita ngomong tentang keluarga ya. Jadi kita usahakan yang punya anak ini kalau mau iktikaf ajak anaknya, walaupun sebentar, tidak lama, mungkin dibalikin lagi sama pembantunya atau gimana, supaya ngerti bahwa ini ada acara tertentu pada waktu tertentu. Kok ayah berdiam di masjid, dan ketika di masjid itu hanya ngaji, tadarus, zikir, doa, sholat dan sebagainya. Nah, itulah yang nanti menjadi inspirasi bagi milenial untuk di samping kita bersenang-senang ya, mungkin kuliah sambil enjoy belajar, enjoy ibadah juga bagus. Sesekali kita beriktikaf di masjid, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Mas, ada pengalaman nggak nih Mas iktikaf di masjid? Iktikaf di masjid sih selama ini sih waktu di pesantren dong ya. Tapi itu kan karena kita
bareng-bareng komunal aja bareng. Di masjid pesantren maksudnya? Iya, kan sama-sama Tinggal santri. ganti tempat doang dari Biasanya kasur sih, ke ini dari kasur ke dari masjid. masjid biasanya sih kayak gitu ya Bang. Tapi biasanya kan karena belajar bersama, terus kalau mau ujian kan sekalian tahajud malamnya, Iya. biar dimudahkan ujiannya. Salah satunya itu sih, kita tuh biasanya ya itulah beriktikaf itu komunal bareng-bareng sama teman-teman. Dimudahkan ujian. Iya, Berarti iya. Ustadz tidak hanya dalam bulan Ramadan ya Ustadz itikaf itu? Iya, itikaf itu menurut kesimpulan para ulama kita itu bisa kapan saja. Nah, jadi mau Ramadan mau di luar Ramadan itu boleh kita itikaf. Cuma memang dalil atau hadis tentang itikaf dari Rasulullah SAW itu sebagaimana diriwayatkan Aisyah bahwa pada hari ke 10 malam terakhir disitulah Nabi beritikaf. Nah, jadi 10 malam. Di bulan Ramadan. Jadi malam ke berapa itu? 21 ya, malam ke 21 Nabi. Nah, tadi kan kalau Mas Andika ini dari asrama ke masjid kan dekat ya. Iya. Kalau Nabi juga begitu. Nabi keluar kamar itu udah masjid juga. Oh, masjidnya. Itu kan raudhah ya, tempat Benar. beliau ya. Jadi keluar itu sudah masjid. Nah, tapi tetap beda. Jadi antara rumah dengan masjid perlakuan kita berbeda. Kalau masuk masjid ya ada tahiyatul masjid dan sebagainya, dan i'tikaf itu di masjid. Ya i'tikaf itu di masjid ya. Jadi untuk anak muda apa tadi pertanyaan, sorry nanti Milenial, untuk milenial bagaimana cara kita mengenalkannya gitu. Iya. Oh iya, ya. Jadi udah tadi ya, anak-anak diajak milenial ini supaya meluangkan waktu untuk beritikaf di masjid pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Jadi kalau di luar Ramadan bisa saja kita kalau lagi ya tadi ya mau ujian atau lagi mau persiapan tes apa saja itu bisa kita itikaf dan tidak masalah ya. Yang penting memenuhi syarat itikaf itu, syaratnya adalah diam di masjid, kemudian berniat ada memelihara kesucian dan tidak keluar kecuali keadaan kondisi darurat. Iya. Ustadz tadi bilang kalau kita mengajak saja, mengajak anak kita saja gitu ya Ustadz. Tapi zaman sekarang anak-anak milenial di atas 17-an gitu udah males ikut orang tua gitu ya Ustadz ya. Bisa Caranya gimana, dengan Ustadz? komunal tadi, jadi teman-temannya yuk. komunitasnya. Kadang-kadang kan hiking ke gunung, kadang-kadang kemana ngambil video itu bikin film pendek. Ya, sesekali ikut ke masjid juga, apalagi bulan Ramadan ini ya. Iya. Kalau saran saya sih ya, karena ini kenapa milih bulan Ramadan? Kenapa Nabi i'tikafnya di bulan Ramadan? Karena memang bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang semuanya dilipat gandakan. Iya. Iya kan? Kemarin Betul. kita bicara banyak itu, Tentang segala Ramadan. hal itu mubarakun. Jadi semua kebaikannya itu dilipat gandakan pada bulan suci Ramadan. Nah, Iya. i'tikaf pada bulan Ramadan itu adalah i'tikaf yang paling bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di luar Ramadan pengen i'tikaf ya silahkan. Karena i'tikaf ini kan menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu adalah ibadah yang dihitung detik demi detiknya. Oh, Ustadz kan ya ini masalah daerah pandemi kan tadi sebelum kita ngomong tadi daerah pandemi kan kayak gini banyak masjid yang ditutup Ustadz. Ya. Iya, betul. Sedangkan iktikaf kan harus di masjid Ustadz. Gimana mensiasatinya Ustadz? Apakah emang harus benar-benar di masjid sekali atau bisa digantikan di rumah atau gimana Ustadz? Ya itu sebenarnya pertanyaan tahun lalu ya. Jadi kalau sekarang ini walaupun masjid dibatasi tapi udah dibuka. Jadi nanti saya perkirakan i'tikaf juga dibuka dengan pembatasan, dengan protokol ya. Jadi Betul. kalau memang demikian ya ikutilah protokol itu. Jadi kalau syaratnya harus berjarak dan sebagainya, pokoknya i'tikaf dengan mengikuti protokol. Kenapa? Karena peraturan protokol ini kan dari ulil amri, dari pemerintah kita. Jadi agama mensyaratkan kita itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita Harus patuhi juga. patuhi juga. Jadi kalau tidak mematuhi ulil amri, ya nanti kebaikannya itu tidak ada mengatakan tidak sah ya, karena itu harus masuk protokol. Kalau tidak mengikuti protokol nanti diangkut Satpol PP. Ya, jadi Betul. kalau tahun lalu itu memang ada polemik ya, ada diskusi boleh nggak kita di rumah karena betul-betul semua masjid ditutup, tidak ada yang terbuka. Waktu itu ada beberapa jawaban dari ulama kita mengatakan boleh di rumah asalkan rumahnya besar dan memang ada tempat khusus yang dijadikan masjid, musola, tempat dia dibedakan ya. Karena mengapa rumah itu beda dengan masjid? Karena rumah ini banyak tetek bengeknya, ada speaker, ada mainan, ada akuarium, ada kolam ikan, ada dapur dan sebagainya. Nah, kalau masjid kan bebas dari itu semua. Bisa mengganggu konsentrasi gitu Iya ya Ustadz ya kalau betul. di Padahal rumah. kita harus fokus ini mau ibadah.
Syarat-syaratnya apa nih Ustaz untuk itikaf? Itikaf itu ya harus mukallaf ya. Jadi yang kita ini yang dewasa ya, mungkin usianya balik lah, Ya. balik. Itu jadi kalau anak-anak mau itikaf ya boleh aja, tapi itu sebagai latihan saja, sama dengan puasa. Jadi anaknya ikut ya, biasa anak-anak kita ikut itu di masjid itikaf pada zaman sebelum pandemi ya. Ada sekeluarga itu mereka itikaf, ya anak-anaknya diajak, itu tadi pembelajaran untuk anak-anak. Iya. Tapi belum sah ya. Yang sah itu kalau sudah taklif. Kemudian menjaga wudhu ya, menjaga wudhu itu dan yang terlebih adalah hadas ya. Jadi hadas besar. Jadi hadas besar itu usahakan, makanya dilarang suami istri itu berperilaku seperti di rumahnya kalau di masjid. Jadi ayatnya mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan menyentuh, artinya menggauli istri atau suami itu ketika itikaf. Jadi itu bisa merusak itikafnya ya. Selainnya itu enggak apa-apa ya, karena kita kan punya hajat biasa ya, kalau mau buang air kan ada WC-nya ya. Boleh ya, Ustaz? Boleh ya, itu kan tapi setelah itu wudhu lagi, kemudian kembali ke masjid. Yang dilarang itu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak terkaitan dengan ibadah. Bikin konten oh ini mumpung saya lagi itikaf nih, ini kondisinya begini-begini, ya janganlah. Kalau mau konten jangan itikaf ketika mau konten. Kalau mau itikaf aja begitu ya. Kalau mau konten ya di tempat lain, jangan waktu itikaf. Jadi intinya tuh apa ya, semuanya untuk Allah. Jadi duduk kita pun, pikiran kita pun untuk Allah juga. Jangan di masjid itikaf tapi pikirannya kemana-mana juga ya. Apalagi anak muda banyak dipikir ya, jangan. Udah tinggalkan semua. Jadi pikiran kita pasrahkan, seakan-akan pada waktu itu kita sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau itikaf itu ada rangkaian ibadahnya nggak sih, Ustaz? Rangkaian ibadah dalam rangkaian ibadahnya, terus apa aja yang didahulukan atau bebas aja gitu, random atau gimana, Ustaz? Jadi itikaf ini rukunnya kan niat dan di masjid. Jadi begitu kita sampai di masjid, niat, saya berniat itikaf Allah. Ada ulama mengatakan ditentukan waktunya. Saya mau itikaf 1 hari, atau saya mau itikaf 2 hari, itu ditentukan waktunya. Tapi ada juga yang mengatakan tidak perlu. Jadi begitu batal ya selesai. Tapi kalau yang ditentukan waktunya itu ya misalnya 10 hari ya 10 hari begitu, dan dua-duanya kuat mengenai itu ya. Apa yang dilakukan waktu itikaf? Jadi itikaf itu sudah itikaf. Jadi ketika kita niat dan berada di masjid itu sudah itikaf. Walaupun hanya 1 jam, Ustaz. Iya, apa yang dilakukan ya apa saja yang terkait dengan ibadah. Saya mau tadarusan dulu. Saya mau muhasabah dulu. Saya mau sholat sunnah dan sebagainya, itu dilakukan. Nah, jadi itikaf itu sebenarnya menguatkan ibadah yang sudah ada. Misalnya sholat zuhur berjamaah kan pasti. Qobliyahnya, ba'diyahnya, kemudian nanti setelah itu mungkin punya hajat, salat hajat, mau salat tasbih, semua yang bisa dilakukan. Tetapi itu ibadah tersendiri sebenarnya ya. Jadi itikafnya itu sepanjang dia di masjidnya dia itikaf. Nah, kalau waktunya tadi Mbak Dika sejam bisa. Ya, sejam bisa. Ya, kan bisa. Iya, kan ulama tadi kalau pendapat yang mengatakan sejam bisa, itu bisa, tapi yang lain mengatakan minimal 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Tapi kalau misalnya kita nggak kuat nih, Ustaz, tiba-tiba tidur, Ustaz. Tidur itu nggak masalah. Bukan berarti itikaf. Berarti kalau saya tidak boleh tidur. Niat itikaf ke masjid, Ustaz. Langsung habis sholat isya tidur, ini mah tidur, habis itu sholat subuh gitu. Oh, Mas Andika mah gitu ya? Tidur sekedar untuk selingan ya? Bukan selingan sebenarnya, karena darurat bahwa kita harus tidur. Jadi biasanya Mas Dika kalau normal berapa jam tidurnya? Saya yakin tidak terlalu banyak tidurnya, kan anak-anak sekarang itu paling 5-6 jam ya. Jadi ya itu juga ketika itikaf. Jangan waktu suasana di rumah itu tidurnya 4 jam, ketika itikaf tidurnya 8 jam. Karena ada AC-nya. Ya, ada AC-nya. Jadi tidur itu sama dengan makan. Tidur secukupnya, makan secukupnya. Bukan di itikaf udah order sana order sini ya. Ada ini jadi pesta dia. Sekedar untuk menguatkan badan.
sekedar untuk Istirahatkan. Setelah itu tadarus lagi. Iya Ustadz, selain ibadah-ibadah tadi yang sudah Ustadz sebutkan, apalagi nih Ustadz yang harus kita lakukan ketika i'tikaf? Baik ya, jadi memang i'tikaf itu adalah memperbaiki kualitas dari ibadah-ibadah biasanya ya, seperti sholat fardu, sholat sunnah, tadarusan dan sebagainya. Tetapi ada dua hal sebenarnya yang penting dilakukan waktu kita i'tikaf. Yang itu yang disebut dengan pertama muhasabah. Muhasabah itu adalah apa ya, introspeksi diri ya. Jadi kita muhasabah itu sebenarnya artinya menghitung-hitung. Jadi di usia kita sekarang ini, ya kita kan Dika sekarang berapa usia ya? Saya misalnya udah 40-an ya, atau hampir 50. Sejauh itu sudah apa prestasi ukhrawi kita? Nah, kalau prestasi dunia ini kan sudah beginilah. Ada yang mungkin stratanya pangkatnya, jabatannya, itu bukan itu yang dimaksud, tapi sejauh mana aktivitas ukhrawi, prestasi ukhrawi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini kita sudah maksimal melaksanakan sholat, maksimal bersedekah, maksimal berbakti kepada orang tua. Nah, itu yang kita mau hitung-hitung. Bagaimana perbandingannya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kita ini diberikan fasilitas kesehatan, masih bugar sampai sekarang ya, diberikan keluarga yang alhamdulillah baik-baik, diberikan teman-teman seperti ini yang baik-baik semua. Jadi mengimbangkan antara pemberian Allah dan apa yang telah kita balaskan sebagai rasa syukur kita. Nah, itu pasti kurang. Nah, setelah merasa kurang, itulah kemudian kita ada azam, ada niat, ada tekad untuk menambah lagi kualitas dan kuantitas ibadah kita. Nah, itu muhasabah. Umar radhiyallahu anhu, khalifah sahabat Nabi itu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi sebaiknya kalian ini, teman-temannya beliau, sahabat-sahabat, hitung-hitung diri kalian sebelum dihitung oleh malaikat. Nah, jadi kalau malaikat udah hitung, kita udah final. Nggak bisa ngapain lagi. Karena target kita kan sebenarnya fa amma man saqulat mawazinuhu. Harus kebaikan kita timbangannya lebih berat. Nah, kalau kita sudah lebih berat, aman. Nah, kalau ringan ini yang tidak aman. Nah, itu nanti ada istilahnya apa? Transit atau cuci dulu di neraka. Ini karena keburukannya lebih berat daripada kebaikan. Nah, itu ini jadi kayak bertapa ya Ustadz, bertapa di masjid. Jadi udahlah, termasuk strateginya apa nanti untuk supaya itu. Yang kedua adalah murafaqah. Murafaqah itu kita menghadirkan Allah di dekat kita. Karena kita kan di rumahnya nih. Nah, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, jadi kita senantiasa ada. Nah, itulah makna takwa sebenarnya juga begitu. Makna takwa itu antara lain adalah merasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada. Nah, kita ini kan sudah di masjid Allah, Baitullah, kita ada Al-Qur'annya, ada sholatnya di situ. Nah, kita membersamai Allah selama kita i'tikaf itu dua itu. Betul. Ustaz, kalau idealnya, kalau minimal kan sebenarnya kalau dilihat dari secara kasat mata, kita kan kalau milenial itu benar-benar jauh lah dari ukhrawi lah Ustaz ya. Nah, itu gimana Ustaz kalau kita mau belajar untuk beriktikaf, misalkan dalam sebulan berapa kali, atau 2 kali atau 3 kali, itu gimana Ustaz? Membiasakan diri kan gitu Ustaz. Kan namanya kita anak muda jarang muhasabah ya, kalau berpikir masalah duniawi itu biasanya kita berpikirnya dunia terus ya Ustaz, nggak ada habis ya. Maksudnya kita jarang tuh memikirkan ibadah kita sebelumnya. Ya kayak saya bilang, takutnya kita juga istirahat juga kan namanya Ustaz ya. Kalau kita diberikan kenikmatan di dunia, pasti akhirat kan gitu Ustaz. Justru begini ya. Jadi anak-anak muda kita ini jangan juga berkecil hati ya. Kami ini jauh, kami ini sudah begini-begini, enggak ya. Ingat Ashabul Kahfi ya, ada anak-anak muda. Jadi semakin muda, semakin soleh, semakin mudah, itu yang semakin bagus. Nah, kalau yang tua-tua ini kan sudah lewat. Kalau masih nakal-nakal dia udah kebangetan ya. Tapi kalau yang muda ini ya, yang muda ini kemudian soleh, itu dalam salah satu hadis Nabi dikatakan salah satu golongan yang mendapatkan perlindungan nanti itu syabun nasyafi ibadatillah, anak muda yang rajin ibadah. Itu top. Nah, bukan orang tua yang rajin ibadah, orang tua mesti rajin, kalau nggak rajin ya itu tadi kebangetan. Tapi kalau anak muda itu yang top. Nah, tetapi apakah
penampilannya ini dari segi penampilannya, apakah harus pakai sorban, pakai gamis? Nggak perlu, pakai jeans begini yang penting bersih ya. Biasanya dulu dilarang pakai jeans, kenapa? Karena 7 hari nggak dicuci. Tapi kalau jeansnya bersih ya, kaos begini yang penting menutupi aurat. Kemudian ibadah khusyuk kepada Allah, ya Allah inilah kami anak muda zaman sekarang beribadah kepadamu, itu top itu. Nah tadi kalau mau membiasakan ya komunal aja tadi teman-temannya ya. Tapi saran saya sebaiknya sih nanya-nanya dulu, Ustadz, misalnya ini ada Ustadz di akun surga ya, kami mau etikaf nih, kira-kira apa programnya, dibuat programnya dulu. Jadi antara jam sekian sampai jam sekian ngapain. Tertata ya, Ustadz ya. Nanti kalau sudah hafal, udah nggak perlu pakai pedoman itu. Jadi itu saya kira, dan bagus sekali ya. Saya teringat betul Ashabul Kahfi itu, Sya'bun Nasyafi di Badatillah itu sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak muda yang betul-betul meninggalkan kesenangan. Ini anak muda ini kan zamannya senang-senang, tapi menyiapkan waktu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkan dirinya dari kemusyrikan. Nah itulah yang top. Itu yang top. Anak muda yang beribadah. Berarti benar-benar rare, jarang banget tuh anak muda zaman sekarang tuh kayak gitu, Ustaz. Iya. Bisa dihitung lah kayaknya itu. Benar-benar wah sulit banget itu di era globalisasi yang kayak Ustaz bilang kan. Kita bertukar informasi sangat banyak dengan budaya luar, kan akulturasi budaya-budaya barat. Banyak yang kita serap kan Ustaz. Betul. Tapi tidak harus misalnya punya identitas bersorban, berapa, itu nggak perlu. Jadi berpakaian biasa, yang penting tekad dalam hati bahwa kita ini selain dunia juga ada akhiratnya. Sip. Saya mau ngasih tahu suatu minuman yang enak banget buat kita buka puasa nanti nih. Namanya Braja Kopi. Tapi bukan cuman kopi doang, Ustadz. Ini ada red velvet, ada matcha, ada green tea, ada juga teh-teh lainnya. Dan buat kalian yang penasaran rasanya gimana, bisa langsung cek di Braja Kopi, Instagramnya ya, Braja Kopi. Dan ada juga tempatnya nanti di highlight di Instagramnya juga. Ya teman-teman, ngopi terus sampai sukses. Ustadz, saya punya pertanyaan lagi nih. Teman-teman saya ada yang bertanya. Namanya dari Izatul Mutmainah 2. Perempuan boleh itikaf nggak? Karena kan zaman dahulu ini kan perempuan lebih baik di rumah saja, Ustadz. Dan bagaimana untuk perempuan yang haid? Dia nggak dapat dong, Ustadz, misalnya di 10 akhir Ramadan. Ya baik, jadi dalam hadis tadi Nabi tentang etikaf itu, jadi Nabi itu tiap tahun etikaf di 10 terakhir Ramadan. Iya. Tetapi pada tahun terakhir beliau Ramadan sebelum wafat itu 20 hari. 20 hari beliau. Dan setelah wafat, dalam riwayat tadi itu dikatakan kebiasaan beliau itu diteruskan oleh istri-istri beliau. Jadi istri-istri beliau kemudian etikaf juga. Nah, jadi tidak ada larangan perempuan untuk etikaf. Justru bagus ya, kecuali ya ada pengecualian. Agama kita itu selalu memikirkan mudarat ya, fitnah. Jadi kecuali kalau ada fitnah ya, misalnya di sini masjid itu tidak ada perempuan yang itikaf cuma sendirian, itu ngeri juga. Carilah tempat yang ramai ya. Jadi itu mengkhawatirkan fitnah ya, walaupun semua orang saleh juga di situ, tapi ya namanya supaya hati kita tenang ya, perempuan. Nah, bagaimana kalau haid? Ya tidak boleh ya. Jadi puasa pun tidak boleh kan. Jadi haid ini memang salah satu karunia dari Allah ya. Kalau tidak ada haid berarti tidak ada kelahiran. Haid itu kan berarti telur yang tidak jadi ya. Telur yang tidak jadi. Kalau kalau orang tidak haid berarti dia tidak produktif, tidak akan ada keturunan. Jadi hargailah. Dan insya Allah tidak usah khawatir kalau sudah niatnya pengen. Niat itu buktinya begini, setiap tahun dia itikaf, setiap akhir Ramadan dia itikaf. Tahun ini dia tidak itikaf karena haid. Insya Allah dihitung itikaf. Seperti itu, Ustaz. Kecuali karena niatnya. Karena niatnya dan dibuktikan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi kalau tahun sebelumnya tidak pernah itikaf, begitu dia haid, saya mau itikaf Ustaz. Ya, gimana ya? Jadi itu dibuktikan oleh zaman dahulu. Nah, kalau mau misalnya strateginya ya, kalau misalkan memang haidnya nanti pada malam terakhir, dia bisa dimajukan sebelum dia haid, atau setelah haid masih ada 1-2 hari, silakan etikaf pada ketika dia bersih. Karena
syaratnya itu harus bersih, dan di masjid kan tidak bisa kalau kondisi haid seperti itu. Betul. Ya Kak, waktu iktikaf nih ada pengalaman seru nggak? Pengalaman lagi apa ya, itu dua sih kayaknya pengalamannya, tapi ya gitu sih kalau itikaf sih. Kalau saya biasanya itikaf tuh diutamanya biasanya tadarus kan. Biasanya kan saya banyak, kalau kita sering lupa tuh Ustaz baca Al-Quran, biasanya saya hafal Al-Quran juga, tapi juga pelan-pelan. Dari surat, saya kan dulu SD tuh dari juz 30, biasanya saya hafalin lagi juz 30 per pot untuk bacaan Al-Quran, bacaan sholat dan Ustaz tuh penting biasanya tuh, baca-baca surat-surat pendek. Dihafalin lagi kembali ya. Hafal Quran. Hafal Quran sih salah satunya sih saya. Kalau di itikaf itu doang sih. Berapa hari tuh? Kalau misal itikafnya. Iya. Ya sih sehari juga, semalam juga cukup, sehari semalam sih. Biasanya dari subuh itu terus lanjut kayak gitu. Pernah sih beberapa kali di masjid yang tadi dibilang itu di Bawa kasur? Enggak Oh, lah. bawa kasur. Kayak ada yang bawa kompor gitu tau Ustaz. Ada yang bawa kompor, ada yang bawa kasur ke masjid Ustaz. Biasanya kalau banjir tuh Ustaz, pada musik masjid Ustaz. Iya, itu kalau lagi banjir Alasannya di itu, Jakarta alasannya Timur ya. Itu kalau ngungsi beda ya. Tapi Jadi kalau dia itikaf juga pada bisa, hari bisa juga. Jadi mumpung lagi kondisi darurat begini kita niat itikaf. Tapi orang ini memang biasanya itikaf tadi ya. Kalau nggak pernah itikaf tiba-tiba mengungsi baru mau itikaf itu juga aji mumpung namanya ya. Jadi itulah track record ya. Jadi kalau mengantisipasi hal-hal seperti itu, suatu saat kita mengungsi di masjid ya, tuh tampakkan dari sekarang bahwa kita memang senang itikaf ya. Nah, kalau urusan bawa kompor, bawa macam-macam itu nanti kebijakan dengan pengurus masjid, panitia itikaf. Pak, boleh nggak saya bawa? Oh enggak, tapi Sekarang panitia biasanya kami sudah siapin kok, yang penting Makanan. ada bayar sekian dan tidak mengambil untung. Nah itu kita disiapkan aja, usah bawa kompor. Jangan sampai aktivitas Ibadah kita habis waktu untuk memperbaiki ikan, potong ayam dulu ya. sama aja gitu. Betul, betul. Jadi begini, sebelum kita itikaf itu ya sisihkanlah ada memang anggaran untuk Anggaran itu. bekal lah istilahnya. Bekal, jangan juga cari panitia masjid yang biaya itikafnya paling murah. Jangan ya. Jadi kita siapin lah pokoknya yang bagus, yang kira-kira kita ini ada snack-snacknya Snacknya. juga. Iya. Jadi terjamin. Jadi ibadah kita itu kuat, tidak harus kesana kemari cari kopi. Sudah ada kopi di bawah. Kalau lagi ini bisa ngopi dan seperti ini. Pokoknya itikaf ini adalah ibadah yang luar biasa dan kita punya prepare ya, persiapan untuk itu supaya nanti tidak terkendala oleh apapun. Iya, Ustadz ada lagi nih pertanyaan dari teman saya. Things Kuas dari Things Cuaks. Apa hukum itikaf di masjid tapi mabar Mobile Legend? Gimana sebenarnya? Main game Ustaz, main game online. Iya, jadi sama tadi ya. Itu globalisasi tadi ya. Ada yang sibuk untuk berbisnis, ada yang sibuk mencari meningkatkan ekonominya gitu ya. Ada juga sibuk yang menikmati tadi ya. Jadi ada game online, ada nge-game dan sebagainya. Ada yang sibuk nonton film. Jadi semua ya. Ketika itikaf tinggalkan itu semua ya. Tinggalkan Jadi, ya Ustaz. sebaiknya ini HP ini hanya untuk panggilan darurat. Nggak usah lagi ngikutin grup. Iya. Ini ada apa lagi, ada gosip apa di grup ini, nggak Matiin dulu mobil datanya lah Ustaz ya. Nggak usah. kalau perlu matiin mobil datanya, karena memang kita ini untuk Allah. Tidak ada lagi untuk kalau perlu pasang status ya, tidak bisa dihubungi sampai dengan hari raya Idul Fitri. Ada gitu ya. penulisan. Tapi kalau darurat ya itu, jadi tadi masih mabar begitu ya kalau latihan mungkin anak-anak ya itu Kalau di Ustaz, kalau di zaman Nabi dulu tuh Nabi ibadahnya apa aja lagi di itikaf itu, kira-kira Nabi masih kan selama itu Nabi kan lama juga tuh Ustaz di itikaf di masjid, katanya 10 hari bahkan sampai 20 hari di masjid. Nah itu Nabi ngapain aja itu Ustaz? Kita nggak tahu Ustaz secara runutan itu gimana kan, kita kan secara global gitu. Iya, dan memang kita tidak mendapatkan informasi lengkap. Tidak ada hadisnya ya Ustaz? Jadi itikaf berdiam diri di masjid, jadi tidak di rumah. Tidak di rumah, kemudian menjalankan semua ibadah seperti biasanya, dan tadi itu muhasabah dan muraqabah itu. Jadi menghitung-hitung diri, kemudian menghadirkan Allah di dekatnya,
Sebenarnya banyak ya yang bisa dilakukan ya, tadi istighfar, kemudian kalau Nabi nggak usah salawat, kita yang salawat ya, kita bisa salawat kepada Nabi, kita bisa mendengar kajian kalau di kebetulan di masjid ada kajian, kita bisa berdiskusi juga sebenarnya. Jadi, boleh berbicara gitu Ustaz. boleh berdiskusi, tapi diskusi agama itu termasuk isinya ya. Jadi misalnya sambil ngobrol tapi ngobrol tentang agama. Ya boleh. Iya, Saya kira itu bisa kayak gitu ya Ustaz ya. Jadi, tapi begitu omongan meleset, ini mau gunjing orang lagi terusin lagi, balikin lagi ya. Oh, jangan gitu kita lagi pick up nih. Gitu. Ngomongin politik. benar Ustaz. Jadi membicarakan konteks agama di masjid pun itu termasuk itikaf ya Ustaz ya. Misalnya diskusi antar teman gini kan. Oh gitu. Makanya kalau tadi ada komunitas begitu, kalau bisa ada satu yang agak senior iya. Iya. Agamanya yang moderat ya. Yang suka menyalahkan orang lain. Nah, ini pakai ustaz-ustaznya akun surga lah, kira-kira begitu. Atau membedah kitab. Ini ada buku ini bagus, kita baca, kita diskusikan apa isinya. Itu bisa untuk mengisi. Bisa juga mengisi. Saya kira waktu Nabi itu kan karena tidak ada riwayatnya, tapi saya kira beliau dengan sahabat-sahabat pasti banyak terjadi tanya jawab. Iya. Itu jadi ini ya salah satu, kita baru tahu juga nih itikaf kayaknya cuma itu ternyata diskusi mengenai agama, kayak misalnya mengenai fikih kan itu kan lebih apa berkontekstual, apa namanya, lebih teknis kan. Iya. Tahu kan banyak, kita kan mengenai fikih biasanya kan banyak yang bisa komunikasi, akhirnya kita kan ngomong cara wudhu kayak benar kayak gimana. Jadi konteksnya Tanya jawab itu juga perdebatan. Jadi kalau perdebatan itu harus begini Berantem ntar jadi. Jadi konteksnya tanya jawab. Bagaimana caranya berwudhu yang benar. Baik benar. Semua dalam kegiatan. Kembali lagi ke judul kita ya kan. Itikaf semua untuk Allah. Jadi maksudnya semua untuk Allah ini apa sih maknanya? Ya tadi kan Seharusnya ya di luar itikaf juga semua untuk Allah. seharusnya Setiap detik menit ini adalah untuk Allah. Tapi kan tadi jadi Allah sudah dalam Al-Quran juga dikatakan ya, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Semua yang kita miliki itu resource kita itu semua sebenarnya untuk akhirat. Tapi ada ayatnya di belakang, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi pikirkan juga duniamu. Jadi jangan juga tidak mau makan, tidak mau minumnya. Seimbang lah. Jadi seharusnya di luar itikaf pun semua untuk Allah. Tetapi karena di luar itikaf ini kita sulit, ada bisnis, ada jadwal, ini ada bisnis kopi ini kan, ini untuk maisha, untuk kehidupan kita. Tapi semua ini nanti ketika kita itikaf itu kita singkirkan ya, tapi hasilnya itu bisa dipakai buat banyak bersedekah. Jadi jangan lupa tadi juga, pokoknya apa yang kira-kira tabungan sudah ada, ya kan, persiapan untuk kalau yang punya anak ya, ini tabungan untuk semester depan ya, kalau milenial gini sudah ada, gitu. Masih ada sisa sekian ratus ribu, serahkan aja, semua kasih Allah. Allah itu berarti kasih ke kotak amal gitu ya. Jadi kita kasih semua itu kepada Allah. Sebenarnya itu kita beruntung ini Mas Dika ya, karena kita bukan pada zaman sahabat. Zaman sahabat itu masih masa ekspansi peperangan. Zaman dulu wajib militer. Kalau tidak mau ikut tentara membela membela agama ya kita jadi dihukum. Tapi kita kan tidak kena kewajiban itu. Nah, kita menikmati kebebasan seperti ini. Kebebasan itu yang kita gunakan sepenuh-penuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipungut pajak untuk perang melawan tentara kafir misalnya, kita tidak perlu itu. Jadi kita punya modal ini ya sudahlah, ada kotak amal lewat kasih, ada kotak amal kasih, ada yang bisa ditransfer m-banking kasih. Insya Allah semua itu adalah investasi akhirat kita. Jadi harta kita, jiwa kita, waktu kita, pikiran kita itu semua untuk Allah pada waktu itikaf itu. Dan itulah latihan sebagai pencerahan nanti ketika kita menghadapi hari-hari di luar daripada itikaf. Obrolan kita kali ini Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah. Iya, mudah-mudahan kita selalu belajar ya. Iya, terima kasih Mas Andika sudah kembali di sini membahas tadi itikaf ya. Terus sekali obrolan kita kali ini, namun sayangnya waktu kita sudah habis nih Ustaz. Ya, jadi bisa kita pindahkan ke besok ya Ustaz di episode ini. Boleh insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Dika. Mas Andika untuk waktunya. Dan terima kasih
kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir episode ini. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ya, aku pengen ngasih tahu nih, buat kalian yang mau nongkrong, yang mau buka puasa bersama teman-teman, tapi jangan lupa tetap terapin protokol kesehatan ya. Aku ada tempat yang cozy banget, namanya Jakarta Cafe di Gedung Jakarta Theater, Jalan MH Tamrin nomor 9 Jakarta Pusat. Cus, langsung ke sana ya. Oke teman-teman, semoga kita masih ada kesempatan bertemu kembali. Besok masih ada tema bahasan kita yang sama menariknya dengan hari ini. Dan kalian juga yang ingin bertanya boleh banget langsung ketik di kolom komentar. Nanti kita akan jawab satu persatu. Teman-teman semua jangan lupa subscribe, komen, like, and share akun kita Nyantri Online dalam program Akun Syurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.